Halo semua, ketemu lagi sama saya. Ini podcastnya. Kok ketemu sih? Kayaknya ketemu suara nggak apa-apa kali ya, Al ya. Saya Silvi. Saya Silvi. Ini podcastnya Mbak Dosen Ngobrol. Saya mbaknya, saya dosennya, dan saya ditemenin sama mahasiswi saya, Alia. Hai Al, apa kabar? Halo lagi Mbak. Baik Mbak, ketemu lagi kita Mbak secara virtual Mbak. Iya, Al mau mulai semester ya? Iya Mbak, udah mau masuk minggu depan nih Mbak. Kamu ini nggak ke kampus nggak? Ya saya mah virtual aja, melihat Mbak dari layar kaca saja Mbak. Oh gitu, kirain mau ke kampus semester ini Al. Doanya gitu sih Mbak, doanya belum kabul. Atau mau semester dari luar negeri Al? Itu dia, boleh sekali. Mungkin itu kali ya Mbak ya? Kita ngobrolin itu hari ini? Iya boleh Mbak. Oke, ya jadi hari ini teman-teman kami mau ngobrolin tentang apa tadi, semester belajar di luar negeri tapi terus dibayarin gitu ya. Wah, boleh banget itu. Oke, kita punya teman ngobrol 2 orang, jadi agak rame nih hari ini. Ada Azra sama ada Jamie. Apa kabar? Halo Mbak Sil, Halo Mbak. Ini ada Azra, teman-teman, ada Jamie, dan dua-duanya tuh semester ini mendapat kesempatan buat menjalani semester di luar negeri. Kalau Azra di mana Azra? Saya dapatnya di Belanda, di Maastricht University. Weh. Azra suaranya agak gedein, punten. Oke. Jangan grogi, Azra. Azra, kamu kan lucu, ayo bisa ya. Jangan gitu dong. Oke, Azra di Maastricht ya, udah di sana Azra. Panggilannya apa sih? Ya Mbak. Zra. Oke. Kebetulan saya udah sampai sini itu dari seminggu yang lalu Mbak, dan sekarang baru selesai karantin dan siap-siap untuk masuk kuliah offline minggu depan. Weh, berarti pengalamannya sejauh ini pengalaman karantin ya? Betul Mbak. Oke, kalau Jamie mau kemana Jem? Aku kebetulan dapet di University of Leeds di United Kingdom, di kota Leeds gitu Mbak. Udah berangkat belum? Belum. Nah kebetulan aku lusa nih udah mau berangkat, jadi lagi persiapan deg-degannya nih sekarang. Weh. Kayaknya masih packing Indomie kali ya Mbak ya, Jamie. Oh bener, itu harus banget. Oh gitu, oke. Kemarin aku lihat jadi teman-teman ini adalah dua orang dari sedikit penerima beasiswa Indonesian International Student Mobility Awards dari Kemdikbud. Dan beasiswa ini memberikan kesempatan buat mereka spending 1 semester di luar negeri, di universitas di luar negeri, dan semua biaya ditanggung. Wih, keren. Aku aja ngelihat beasiswanya Al. Kalau kata nggak tahu ini kalian ngerti nggak istilah ini, ngacai gitu. Jadi ngerti deh. Ngerti banget dong ngacai. Jadi pengen gila semua ditanggung gitu, dan 1 semester pula kan. Nah, kita nggak akan ngobrolin bagaimana pengalaman mereka di sana karena aku justru pengen bagi-bagi dengan teman-teman yang lain adalah kok bisa gitu, gimana caranya sampai dapet tuh gimana gitu. Dan aku pengen mulai dari ini deh, kenapa pengen 1 semester di luar negeri dengan kondisi kayak sekarang, di tengah-tengah teman-teman yang lain yang mahasiswa tuh pengennya lulus 3,5 tahun, udah konsentrasi, fokus. Kenapa tuh? Siapa yang mau duluan, Jamie atau Azra? Jamie aja dulu. Boleh, silakan ke Jamie. Ya udah, aku dulu ya. Oke, nah bener banget sih Mbak. Sebenarnya aku ikuti ISMA ini kayak gambling kan, karena pertama COVID, lalu juga sebenarnya aku udah rancangan penelitian, udah bab 1 seminar kan kemarin, karena mau lulus di tahun ini rencananya. Nah cuman kayak
pas ada program ISMA nih, aku kan tahu dari kampus kan. Nah, kayak menurutku ini kayak kesempatan yang langka banget dan sangat bermanfaat lah buat mahasiswa S1 karena kan kayak kita bisa dapetin ilmu baru nih dari universitas-universitas yang prestigious gitu kan. Bahkan banyak yang top 100 in the world juga dengan beasiswa lagi kan. Nah, jadi ya kayak kita tahu lah biaya kuliah di luar negeri kan nggak murah. Terus jadi menurutku ini kayak kesempatan yang nggak boleh dilewatkan lah gitu. Karena ya udah aku biarin aja lah nunda kelulusan aku karena ini kayak apa ya? It's very worth it gitulah. Gitu sih. Jadi buat Jamie ini berarti kelulusannya jadi tertunda ya? Betul. Jadi aku Satu tahun depan semester. lulusnya. 1 semester gitu ya tertundanya ya? Bener, Mbak. Oke. Sip. Kalau Azra kenapa? Kalau tadi Azra manggilnya Kak Jamie ya berarti kan tahu ya. Jadi kalau Azra ini semester ke-5. Ini jadinya semester kelima, Mbak. Oke. Kenapa tuh memilih untuk pengen jalan-jalan dulu jalan-jalan dalam tanda kutip gitu. Sebenarnya pertama karena aku itu first timer, jadi aku belum pernah ikut program exchange sebelumnya, dan aku percaya bahwa si ISMA ini it's not an opportunity that we come across every day. Jadinya aku merasa ya udah worth to try. Nanti pun kalau misalnya ibaratnya nggak keterima, aku juga legowo karena toh aku udah mencoba. Jadi aku awalnya mindsetnya seperti itu. Dan juga sebenarnya agak termotivasi karena pengen kuliah offline sih Mbak. Jujur udah agak capek untuk kuliah online. Dan begitu dapat opportunity buat kuliah offline di luar negeri dan dibayarin lagi. Aku nggak bisa nolak tuh udah. Nggak bisa nolak. Kesannya tuh nggak bisa nolak gitu. Kesannya tuh yang banget. Bener. Oke, sip. Jadi beda ya kondisinya kalau Jamie udah mau hampir mendekati lulus tapi memutuskan ntar dulu aja gitu kan ya. Sementara Azra di tengah-tengah. Nah, kalau Jamie berarti nanti nilainya tetap masuk ke ini kan ya, ke nilai gitu tapi udah tinggal rancangan penelitian gimana tuh? Jadi sebenarnya aku udah kayak nego sama dosen pembimbing aku, Mbak. Jadi pas aku bilang kebetulan aku sama Mas Sabta, terus aku bilang kayak Mas saya ada beasiswa ISMA nih gitu kan. Jadi untuk masalah skripsinya gimana? Terus Mas Sabta tuh kayak baik banget. Jadi dia bilang ya udah nggak apa-apa kamu tahun depan nanti saya tetap akan bantu kayak gitu. Jadi ya puji Tuhannya karena dapat dosen pembimbing yang mau bantu lah istilahnya gitu, Mbak. Berarti aturable lah ya. Iya ya, aturable. Benar. Kalau Azra berarti nanti nilainya masuk ke nilai mata kuliah yang ada ya? Iya betul Mbak, jadi transfer credit. Kenapa sih harus ngambil ke luar negeri? Oh ya, sebelum itu mungkin teman-teman bisa dikasih tahu ya, ngambilnya tuh mata kuliah apa sih di sana gitu. Apakah jadi teman-teman Azra sama Jamie ini dari hubungan internasional. Nah, apakah ngambil mata kuliah HI lagi atau gimana? Jadi kalau aku pribadi, mata kuliahnya itu sebenarnya memang ada HI-nya, tetapi fokusnya memang dia lebih ke social sciences sih Mbak. Jadi di sini aku ambil pertama itu globalization dan inequality, tapi dia specifically bahas development di negara-negara yang berkembang. Kemudian aku juga ambil social environmental problems and social sciences, yang basically dia bahas mengenai bagaimana sih kayak notion dari masalah-masalah environment ini bisa dianggap serius dan bisa mempengaruhi pembentukan policies. Tapi memang ya nggak terlalu fokus ke aspek internasionalnya sih. Dan yang terakhir itu aku ambil digital media. Jadi memang ada HI-nya tapi nanggung gitu HI-nya, Mbak. Kalau Jamie? Kebetulan aku ngambilnya lumayan mix ya Mbak. Jadi aku ada ngambil yang politicsnya, ada ngambil kayak tentang organisasi. Nah kalau aku sih ngambil untuk politicsnya, aku pertama ambil journalism, politics and society. Lalu terus aku juga ambil, karena aku skripsi aku tuh kebetulan tentang masalah EMU dan krisis moneter, krisis hutang gitu Yunani. Jadi aku tuh ngambil juga Europe in the world gitu. Jadi tentang Eropa dan mungkin kebijakannya gitu.
Tapi kan aku belum mulai belajar ya, jadi mungkin aku belum bisa tahu nih pembahasannya seperti apa secara detail. Nah, terus aku juga ngambil ini sih tentang organisasi, jadi kayak people in organizations, aku ngambil itu, sama aku ngambil HR management juga aku coba untuk mau belajar lah gitu. Jadi aku explore lumayan banyak lah Mbak, seperti itu. Oke, menarik. Nah, aku pengen nanya nih, kenapa mengambil mata kuliah itu dan kenapa universitas itu yang dipilih gitu? Atau karena emang pengen ke Belanda dan pengen ke Inggris gitu? Atau ada motivasi lain gitu memilih? Kan karena kalau nggak salah kan dari proses awalnya aja sudah milih ya universitasnya mau yang mana kan ya? Bukan dipilihkan tapi milih sendiri gitu. Karena mungkin Azra sama Jamie kan Maastricht sama Leeds itu kan masih ya apa ya ada mainstream ya, tapi teman-teman yang lain tuh ada yang aku baru dengar nama universitasnya juga baru sekarang gitu. Tapi aku nanya ke Jamie sama Azra dulu deh, apa sih kenapa memilih universitas itu dan kenapa memilih mata kuliah itu? Jamie dulu deh. Aku dulu. Oke. Aku sebenarnya pilih negaranya dulu Mbak. Aku pengen di UK. Sebenarnya ada beberapa opsi sih, cuman setelah beberapa banyak pertimbangan aku pilih UK. Nah, selain itu juga aku tuh kayak nggak tahu kenapa ngerasa sejak beberapa tahun terakhir ini tuh aku kayak selalu come across sama University of Leeds gitu. Kayak aku waktu itu baca tulisan-tulisan kayak dari dosen-dosen University of Leeds. Terus habis itu aku tahu kayak dosen kita ada yang ke Leeds, Mas Apres, Mas Pur gitu. Jadi kayak aku tuh sering denger Leeds gitu. Nah, terus pas ada Isma, terus ada Leeds, kok aku gak terlalu lihat yang lain gitu loh. Jadi aku udah pilih University of Leeds gitu. Jadi gak tahu kayak udah dituntun lah gitu Mbak Yas, kalau menurut aku. Jadi itu alasan aku pilih universitasnya. Terus University of Leeds kan juga istilahnya ya bagus di UK ya, one of the best juga di UK. Jadi aku pengen lah coba daftar gitu. Nah terus kalau untuk mata kuliahnya mungkin kalau yang politics kan karena emang aku di international relations. Terus aku pilih yang masalah organisasi karena aku kan banyak diorganisasikan, maksudnya lagi ada di organisasi KSMPMI dan segala macam. Lalu juga aku merasa ini juga perlu untuk aku kerja nanti gitu. Terus untuk HR management, jujur aku kayak akhir-akhir ini lumayan come across dengan hubungan-hubungan dengan HR, terus kayak counseling kayak gitu-gitu Mbak. Jadi kayaknya aku bisa ada kepikiran mau mungkin kerja di bidang tersebut gitu. Jadi aku mungkin mau coba cari tahu dulu sih gimana sih kerjanya gitu. Oke, berarti tembakannya macam-macam ya. Ada yang untuk skripsi, ada yang memang tanda-tanda dari atas sana gitu kan ya. Benar-benar Mbak. Ada juga yang persiapan mungkin ya untuk kedepannya, siapa tahu karirnya ke arah sana karena sudah kebayang gitu ya. Oke, kalau Azra gimana Azra? Maastricht, aku tahunya Maastricht itu kan hukum ya. Biasanya kan orang ngomongin Maastricht tuh ngomongin hukum gitu. Kenapa tuh? Jadi sebenarnya mungkin sama kayak Kak Jamie ya Mbak. Aku itu pertama memilih si negaranya dulu. Mungkin karena di sini itu aku punya banyak teman, banyak keluarga juga di sini. Jadinya tuh aku berpikir bahwa kalau aku pilih Belanda, perizinan ke orang tua akan jauh lebih mudah. Karena orang tua aku itu tipikal yang sangat protektif, Mbak. Dan aku berharap kalau aku pergi ke Belanda, kayak paling enggak ya nelponnya enggak 4-5 kali lah sehari, ya 2-3 kali lah. Walaupun pada praktisnya ternyata ya 5 kali juga Mbak sehari diteleponnya sama orang tua. Tapi nggak apa-apa, mungkin mereka concern kali ya. Kemudian kenapa Maastricht University? Karena sempat riset juga Mbak. Karena aku harus pilih antara ada satu universitas di Amsterdam sama di Maastricht. Dan ternyata di sini itu katanya mereka bilangnya bahwa
70% mahasiswanya itu composed of international students. Walaupun mungkin arti international di sini adalah non-Dutch students, bukan non-EU students gitu. jadi pada saat di kelas emang sih aku bisa punya seatmates, ada orang Prancis, ada orang Russia, ada orang dari berbagai negara EU, tapi sebenarnya agak kaget juga ternyata banyak juga dari negara-negara Afrika. Aku punya seatmates dari South Africa, terus ada dari Ethiopia satu orang, sama kemarin bahkan ada satu yang dari Suriah. Jadi cukup kaget, wah banyak juga ya, diverse gitu. Dan as a result jadinya punya banyak teman dari berbagai negara juga sih Mbak. Dan juga kenapa aku pilih Maastricht, karena dia offer satu sistem belajar namanya PBL. Biasanya PBL ini dipakainya di FK sih Mbak. Tapi ternyata saat diterapkan di social science, mereka sangat-sangat encourage kita untuk membuat discourse baru gitu. Walaupun sebenarnya agak pusing sih Mbak, karena sangat banyak perdebatan, tapi jadi praktis yang bagus juga buat kedepannya sih kalau menurut aku. Kalau untuk mata kuliah sendiri, sebenarnya aku berpikir terkait dengan globalization and inequality ya, pas bahas development, dari dulu tuh aku selalu diajarin hal tersebut, mungkin dalam perspektifnya orang Indonesia gitu, orang Asia. Jadi aku pengen lihat apakah dari Western perspective they see the problems the same way gitu. Yang mana of course jawabannya adalah tidak. Tapi aku masih dalam proses belajar untuk memahami itu juga sih Mbak, karena cukup rumit. Terus untuk yang lain sih sebenarnya yang environmental problems jujur out of curiosity aja sih Mbak. Dan kalau untuk digital media, karena ada materi tentang digital marketing juga, dan materi tentang kayak coding, itu pas di akhir juga diajarin sedikit coding, jadi menurutku itu akan berguna pas aku kerja nanti sih, gitu Mbak. Alia kompleks ya. Sambil mencerna dari tadi juga Mbak. Ternyata nggak sesederhana itu ya, betul, Mbak. Kenapa memilihnya, dan apa ya, mungkin teman-teman jadi bisa tahu gitu bahwa yang terpilih itu adalah mereka yang tahu banget gitu. Saya akan ngapain. Betul Mbak. Bukan hanya pingin keluar doang sih Mbak ya. Ya. Karena pasti ini deh, pasti apa ya, ketika wawancara tuh comes across, it transfer across ketika misalnya wawancara tuh kita yakin atau tidak dengan pilihannya tuh pasti akan ketahuan nanti gitu. But we can talk about it di segmen berikutnya ya, wawancaranya nanti gimana. Tapi at least dari yang sekarang kita ngobrol, aku bisa simpulkan ada alasan akademik dan ada alasan non akademik juga ya untuk memilih ini gitu. Kalau misalnya boleh ditimbang-timbang, Azra dan Jamie ngerasa lebih berat akademik atau non akademik? Azra dulu coba. Wah, ini sulit sih Mbak, 50-50 sih, tapi mungkin tendensinya lebih ke akademik sih Mbak, karena basically aku merasa bahwa di sini aku datang, aku dikasih awards, dikasih grant, itu aku punya tanggung jawab. Jadinya memang konsentrasi aku di sini sebenarnya mainnya adalah untuk belajar, dan ya alasan aku ke sini juga mainly itu adalah untuk pursue academic endeavors gitu Mbak. Mungkin kalau Kak Jamie gimana Kak Jamie? Sama sih sebenarnya cukup sulit ya, karena kayak dua-duanya itu apa ya, maksudnya akademik dan non-akademik semuanya kita akan dapetin kan dari pengalamannya dan segala macamnya. Cuman sebenarnya sama sih kayak Azra, aku lebih condong ke akademiknya karena aku lebih mau persiapkan diri untuk kerja juga, karena kan aku udah mau lulus Mbak. Jadi mungkin aku kayak udah mau coba nih gali-gali lagi ilmu sebelum aku kerja gitu kan. Kayak mungkin aku bisa tahu nih dari bidang lain, dan mungkin dari bidang politiknya aku juga dalemin lagi supaya aku bisa lebih mempersiapkan diri untuk setelah kuliah nanti. Mungkin seperti itu Mbak. Iya. Ya tetap akademik ya alasan utamanya, tapi yang aku lihat adalah teman-teman berusaha keluar dari box hubungan internasionalnya itu kan ya, dan itu memang yang diinginkan dari beasiswa ini, dari Mas Menterinya gitu, bahwa teman-teman keluar ya jangan ngambil PIHI lagi, pengantar ilmu hubungan internasional, jangan ngambil politik luar negeri lagi, tapi berpetualanglah di luar sana, dan mudah-mudahan itu nanti bisa memperkaya dan
ini tuh mereka disebutnya generasi pilihan yang eksperimen sih sebenarnya. Tapi eksperimen yang positif gitu. Jadi Mas Menteri itu kalau nggak salah di awal-awal dijelasinnya itu beliau ingin tahu kalau dikasih treatment seperti ini apa yang bisa dikembangkan gitu. Jadi kalau dikasih kesempatan untuk berpetualang seperti ini apa nih dampaknya gitu. Nah, nanti itu akan dipelajari lalu dijadikan dasar untuk kebijakan-kebijakan selanjutnya. Mudah-mudahan ya memang nanti hasilnya sesuai yang diharapkan. Kita stop dulu segmen pertama, kita lanjut lagi ke segmen berikutnya ya, Al. Boleh, Mbak. Oke, balik lagi. Tadi kita udah ngobrol tentang apa universitas dan mata kuliah yang dipilih oleh Azra dan Jamie dalam menjalani mobility-nya, kita nyebutnya student mobility, belajar di negeri orang, dibiayai oleh program yang namanya Indonesian International Student Mobility Awards. Nah, ini salah satu nih sebenarnya kan, salah satu alternatif bagi teman-teman kalau ingin merasakan studi di luar negeri. Dan kebetulan ini lagi trending nih ISMA ini karena yang daftar aja ribuan, Al. Yang kepilihnya berapa, Mbak? Berapa? 1.000 dari pendaftar sekitar 12.000 yang kepilih 1.000. Tapi terus yang berangkat kayaknya nggak nyampe 1.000 karena sesuatu dan lain hal yang berangkat 800 atau 900-an. Yang sekarang sudah berangkat itu sekitar 400-an. Dan Azra salah satunya ya yang udah berada di negara tujuan, dan Jamie sebentar lagi, beberapa hari lagi akan berangkat juga. Nah, kita balik dulu ke sebelumnya. Kan kalau film-film itu kan ada prequel gitu. Keren, paling keren. Prequel dulu. Belum keluar nih kutipannya, Al. Oh iya, belum. Kita balik lagi, Azra. How did it start? How did you start gitu? Kenapa bisa ISMA? Kenapa enggak yang lain gitu loh? Bagaimana memulai ini semua? Sebenarnya mungkin tahu ISMA itu gara-gara ada lihat pengumuman di Instagramnya IO Unpar, dan taunya juga pada saat H-1 pendaftaran. Hari H pendaftaran. Jadi aku hanya punya waktu beberapa jam untuk memutuskan nih ikut atau enggak. Dan pada akhirnya aku berpikir bahwa ya udah, let's give it a try gitu. Dan sebenarnya awalnya cukup sulit ya Mbak bagi aku, karena aku mendaftar dalam keadaan sertifikat IELTS-ku itu expired, dan di Palembang, di kota asalku, itu jadwal IELTS itu hanya sekitar 2-3 bulan sekali. Jadi dan pada saat dan itu kebetulan waktu UTS juga, jadi aku harus nyetir dari Palembang ke Jakarta untuk tes IELTS. Serius? Dan serius Mbak. Dan pada saat UTS juga, jadi kayak bukan hanya sedikit pressure banget sebenarnya, tapi juga jujur hanya punya waktu sekitar nggak sampai seminggu, 5 harian untuk prepare tes IELTS. Jadi memang awalnya dari situ mungkin siapin dokumen-dokumen yang ada, dan it was quite tricky to be honest. Tapi setelah maksudnya dokumennya selesai semua, persiapannya lancar gitu, kedepannya kebetulan dari pihak ISMA dan pihak IO Unpar juga, dan dari host university itu juga sangat-sangat akomodatif ya Mbak. Jadi kedepannya sangat-sangat lancar sih bagi aku, jujur gitu prosesnya. Wah, perjuangan yang keren Mbak. Iya, itu asli nyetir dari Palembang ke Jakarta? Iya, betul, nyetir Mbak. Wow, padahal aku percaya banget ya Al, yang namanya tes TOEFL, tes IELTS itu sebenarnya bukan sebagus apa bahasa Inggris kita kadang-kadang gitu, tapi se-fit apa kita pada hari tes. Betul gitu. sekali. Betul Mbak.
Jadi kalau kalau udah dalam under pressure kayak gitu terus tes terus dapet itu oke banget sih. Dan ya memang setahu yang aku dengar itu ya memang ISMA itu kan dia karena top universities ya dan persaingannya ketat banget. Jadi maunya tuh ya tes yang paling resmi gitu kan ya. Nah, mungkin juga ini yang perlu teman-teman tahu sih bahwa kalau memang ada niat-niat untuk seperti ini ya siapin kali ya si nilai TOEFL atau nilai IELTS-nya itu udah siap di tangan gitu. Udah kayak paspor, kapanpun berangkat jalan gitu. Betul Mbak, itu harus banget Mbak ya. Iya, kamu punya nggak Al? Punya ya, baru tes juga ya. Iya, saya tinggal berangkat Mbak, tinggal dibayar sama Mbak aja. Oh gitu. Nanti ya kalau dapat penghasilan. Oh iya. boleh Mbak. Oke. Oh jadi gitu ya. Jadi waktu hari maksudnya itu tadi hari pendaftaran, hari dimulainya pendaftaran atau hari tutup? Hari tutup pendaftaran dari Unparnya, Mbak. Oh, oke ya benar-benar karena Unpar kan juga harus merekomendasikan gitu ya. Wow. Terakhir berarti ya. Betul. Bisa ya. Kalau emang niat. Tapi waktu itu udah ngobrol sama orang tua belum? Jujur belum, Mbak. Aku cuman secara briefly bilang kalau Bun ya, aku daftar beasiswa, tapi aku nggak jelasin detail beasiswanya kemana dan lain sebagainya. Dan pada saat aku keterima, baru ditanyakan, oh dapat beasiswanya berapa? Terus aku sebutin nominalnya, kayak kira-kira gitu. Kok banyak banget berapa semester? 1 semester. Kok mahal banget? Semesternya di Belanda. Terus ya baru pada kaget, kenapa nggak bilang gitu. Tapi itu diizinkan. Serius, Mbak. Karena jujur kalau misalnya orang tua, kalau misalnya aku bilang ke orang tua, nanti mereka selalu mutusinnya sangat-sangat lama. Kasih izinnya tuh prosesnya lama. Jadi harus dikasih semacam pressure dulu nih orang tuanya. Ini udah dapat beasiswanya, masa nggak boleh berangkat? Oh, pasti boleh gitu. Betul. Inilah bedanya podcast ini dengan Instagram live-nya Isma. Betul. Di Instagram live-nya Isma nggak ada omongan kayak gini. Ya, bagaimana strategi meyakinkan orang tua? Hanya di Mbak dosen ngobrol. Cuma di sini nih eksplisit nih. Nggak perlu pakai disclaimer kan ya? Nggak perlu ke atas gitu. Nggak perlu, Mbak. Tapi ya teman-teman, aku nggak akan bilang bahwa jangan ditiru gitu ya. Dengan ini jangan ditiru, enggak. Tapi maksudnya ya intinya adalah ya teman-teman pasti ada strategi masing-masing ya untuk meyakinkan orang tua. Tapi yang aku lihat sih sebenarnya dengan Azra berusaha untuk mendapatkan beasiswa itu dan berhasil, itu juga bagian dari strateginya juga gitu kan ya. Tapi lucu banget sih pas kok banyak banget? Iya, di Belanda. Momen jelepnya di situ orang tuh kayak momen jebrak. Bilang iya juga, bilang enggak juga nggak bisa, bilang iya juga, oke lah gitu ya, kayaknya. Tapi emang tadi Azra bilang Azra sendiri belum pernah exchange ya, belum pernah ini. Tapi keluarga banyak udah ada kan ya yang istilahnya studi di luar negeri gitu. Jadi orang tua tuh udah ngerti juga lah proses-proses seperti ini gitu ya. Iya, betul Mbak, betul. Oke. Sip. Jen, dirimu gimana story-nya? Nyetir atau iya Mbak? Oh enggak. Tapi kebetulan saya juga sama kayak Azra, jadi benar-benar hari terakhir daftar itu saya tuh masih benar-benar bingung, aduh daftar nggak ya, karena kayak banyaklah ketakutannya kan karena COVID-nya lagi parah-parah banget juga waktu itu. Nah, tapi in the end aku memutuskan untuk ya udah daftar aja, nanti untuk kayak hasilnya gimana ya itu urusan nanti, yang penting kayak coba daftar dulu. Nah, tapi terus kenapa ISMA pada akhirnya, nah sebenarnya kan banyak juga nih program beasiswa lain kayak ada ICP dan segala macam. Nah, sebenarnya tuh kenapa alasan saya pada akhirnya memilih ISMA, karena ISMA ini offline. Jadi beneran kayak kita langsung pergi dan langsung belajar, nggak online gitu kan. Jadi bener-bener new experience kayak gitu Pak. Jadi aku pilih ISMA. Nah terus untuk tes IELTS-nya juga mepet banget, kayak
itu cuman kayak H-7 ya Zra, kayak bener-bener itu pun lihat tanggal-tanggalnya tuh kebook semua, dan di Bandung tuh udah nggak ada tanggal, jadi aku juga mau nggak mau harus ke Jakarta, dan itu bener-bener wah riweh banget gitulah. Jadi pada akhirnya tapi aku bisa dapet, terus aku tes IELTS di Jakarta. Ya, dan syukurlah lancar lah kayak gitu sampai sekarang kayak gitulah. Kalau aku mungkin beda ya sama Azra kan sendiri dan kayak in the end baru kasih tau orang tua. Kalau aku sebenarnya kayak diskusi dari awal sama orang tua, karena aku bingung kan, ini aku mending ikut program yang online atau offline ya kayak gitu, karena aku bener-bener bingung banget dan banyak ketakutan gitu. Terus setelah diskusi pada akhirnya nih orang tua aku kayak nge-push, kayak udah mending kamu yang keluar aja gitu kan, ini kan di beasiswa juga. Nah terus habis itu aku pas udah keterima, malah orang tua aku yang jiper Mbak setelah aku keterima, kayak kamu jadinya pergi ke UK kayak gitu, kayak soalnya loh ini kan papa yang kayak udah nge-push aku untuk keluar, aku yang malah awalnya nggak mau, jadi udah jiper karena kan COVID gitu kan. Terus habis itu ya pokoknya 5 bulan pula 4 bulanan kan. Nah jadi kayak jiper, terus kayak tapi ya in the end akhirnya dia tanda tangan juga tuh surat persetujuan orang tuanya kayak gitu. Kayak gitu. Aduh. Jadi strategi ya Mbak. Jadi emang udah dari awal ya. Nah, aku pengen tanya ke Jamie deh, apa yang akhirnya bisa meyakinkan papa bahwa oke, nggak apa-apa deh gitu? Ya aku pertama kayak bilang kan, ini kan kemarin kita udah diskusiin, terus kayak bapak yang kayak nge-push aku kan, terus yang kedua aku juga kasih pertimbangan kayak ini kan beasiswa di universitas yang maksudnya gak ada kesempatan lagi gitu, ini kayak bisa dibilang one last chance. Terus selama aku juga kuliah, aku semester maksudnya semester akhir yang boleh ikut program ini gitu, karena kalau di semester 7 dan 8 aku udah gak bisa ikut lagi gitu, karena aku semester 6 daftarnya. Nah, terus aku juga bilang kayak aku mau banget, jadinya malah kebalik, aku yang awalnya nggak mau, aku yang jadi mau banget kan, karena udah keterima dan segala macam. Seperti itulah Mbak, aku mungkin kayak ngebujuk lagi gitu. Iya. Tapi emang berasa pasti ya, karena prosesnya kan lumayan panjang dan naik turunnya prosesnya. Betul. Aku yakin teman-teman itu ceritanya panjang lagi itu tentang yang last minute, tiba-tiba minta ini, tiba-tiba berubah, segala macam gitu kan. Dan kalau ternyata ketika sudah, ya sama lah ya, kalau ikut misalnya pemilihan, misalnya pemilihan putri apa gitu. Awalnya sih, yang penting ikut. Tapi begitu masuk 10 besar, aduh, masa sih nggak menang gitu kan. Mbak. Jadi justru termotivasi ya Mbak kalau udah tahap segitu. Kan sifat manusia begitu ya Alia. Nah, nih mulai quotes-nya. Oh iya benar-benar. Tapi benar sih Mbak, kayak banyak banget yang last minute, tapi aku bersyukur banget sama IO Unpar, kayak Basil dan Barera tuh cepet banget gitu. Aku kayak kadang minta dokumennya lumayan last minute, tapi kayak langsung jadi gitu. Jadi kayak udah ajaib aja gitu Mbak. Gitu sih. Berarti universitasnya harus dukung juga ya. Karena dengan kondisi ini yang berubah-ubah. Padahal aku nggak mau ngaku-ngaku loh, itu aku dari mana gitu. Tapi udah disebutin. Aduh, maaf ya ini buka-bukaan nih jadinya. Nggak ya, tapi intinya kan butuh koordinasi yang bagus antara siapa aja tuh. Kalau menurut kalian koordinasinya antara siapa aja yang bisa bikin hidup kalian jauh lebih mudah gitu, dengan proses ini? Kalian sendiri jelas. Lalu siapa? Jujur orang tua pasti sih Mbak. Cuma mungkin yang perannya lebih signifikan adalah home university, host university, baru ISMA. Karena jujur di Maastricht sendiri sebenarnya pada saat mempersiapkan keberangkatan kita nggak terlalu ribet, karena jujur Maastricht udah ngurus semuanya gitu loh Mbak, sampai visa pun, apply visa, kemudian housing dan lain sebagainya, kita nggak harus cari-cari lagi. Jadi semuanya Maastricht yang urus. Kemudian juga kita minta apa-apa difasilitasi banget sama IO Unpar sih Mbak. Sampai kadang-kadang aku tuh jadi nggak enakan gitu loh Mbak. Dan setiap kali chat Mbak Rere, aku selalu mengawalnya dengan Mbak, maaf banget nih Mbak. Selalu gitu. Saking banyaknya request dokumen yang last minute. Cuma untungnya
dokumennya juga keluar sangat-sangat cepat dan jadinya semuanya jadi lebih lancar sih. Dan ISMA juga sebagai yang dalam tanda kutip menjembatani antara host dan home university, menurutku juga ngambil peran sentral di sini sih Mbak, karena kadang-kadang ada informasi yang dari home ataupun host university nggak tahu, keluarnya dari ISMA gitu. Ya berarti benar-benar harus ini mungkin info juga buat teman-teman yang mau daftar batch berikutnya kali ya, bahwa pemilihan universitas itu penting banget ya, universitas tujuan, karena ada yang mungkin siap untuk membantu segera, ada juga yang mungkin bukannya tidak siap, tapi kalau yang aku ingat itu mereka tuh sebenarnya jadwal penerimaan mahasiswa barunya tuh udah lewat gitu. Jadi kadang-kadang kan kalau di luar negeri mereka kan ya bekerja berdasarkan jadwal-jadwal itu gitu kan ya. Jadi dan kelihatan banget kayaknya universitas mana yang sudah terbiasa. Tadi kan Azra bilang Maastricht itu 75% ya? Sekitar Iya, betul, Mbak. 75% mahasiswa non-Dutch, jadi kan mereka sudah terbiasa ngurusin mahasiswa asing gitu. Ya, intinya begitu kan, orang pilihannya tetap beda-beda ya. Saya mau hidupnya yang nyaman atau mau yang berpetualang atau gimana, nah silahkan dibuat pilihan masing-masing gitu. Oke, jadi mahasiswa, home, host, university, ISMA-nya, lalu siapa lagi yang menurut kalian perlu dijaga di dalam circle koordinasi itu? Itu ya, kayaknya ya, 4 itu ya. Mungkin itu sih Mbak. Tapi kalau aku nih kan visa di UK kebetulan kayak lumayan ribet karena harus ada biometrik, ada segala macam. Terus untuk administratifnya bisa dibilang aku lebih ribet dari yang Azra ya, karena si University of Leeds mungkin nggak terlalu ngurusin yang berhubungan dengan government UK. Jadi dia kalau untuk masalah kayak dorm dan segala macam ya untungnya si Leeds ini juga lumayan kooperatif dibandingkan dengan universitas lain. Tapi kayak untuk ngurus kayak karantina itu sebenarnya yang lumayan ribet juga Mbak, karena kemarin ini sebenarnya yang UK ini kaget karena kan kalau di UK itu dia membagi negara-negara jadi 3 kategori. Jadi ada green list, amber list, sama red list. Nah pas awal-awal daftar kan COVID-nya belum terlalu parah. Jadi Indonesia tuh masih masuk di amber list. Nah tapi pas kayak udah mau deket-deket, tiba-tiba tuh Indonesia di switch ke red list sama government UK. Jadi kita semua udah panik kan. Dan kita yang awalnya bisa self-quarantine, sekarang kita harus dikarantina di institusi yang udah ditetapkan oleh pemerintah. Kayak gitu. Jadi itu semuanya udah semakin ribet lagi. Tapi ya untungnya si ISMA ini bisa ngaturin kayak yang anak-anak yang ke UK, ISMA ini dibantuin masalah jalur biometriknya, ngurusin visanya, dan segala macamnya. Jadi mempermudah kayak gitu, Mbak. Ya, terlepas dari banyaknya bantuan ya, aku salut loh sama kalian semua awardees ISMA, karena most of the process itu kalian yang ngurus sendiri gitu loh. Betul. Itu proses pendewasaan yang menurutku instan banget, dan if you come out of this, menurutku itu skill tersendiri gitu loh. Karena aku aja 2 kali sekolah di luar negeri, dua-duanya nyaman banget, semua diurusin, tinggal berangkat gitu kan ya. Bahkan ngurus visa aja aku belum pernah aku kan di Australia, jadi aku belum pernah ke kedutaan Australia ngurus visa tuh, nggak pernah, tinggal jadi men. Jadi nah kalian tuh bener-bener yang kalau nggak salah yang UK itu sampai ngambil biometriknya tuh di mobil betul, berjalan mobil, gitu kan ya, mobil van gitu. Jadi kayak bener-bener ya itu kan panas juga Mbak, terus habis itu kecil, jadi kayak bener-bener itu kan kita banyak juga lagi anak-anaknya, jadi itu wah bener-bener pengalaman lah Mbak. Iya, aku sih berharap teman-teman awardee termasuk Azra dan Jamie itu benar-benar melihat ini sebagai valuable experience ya, karena nggak ada itu dikasih kesempatan untuk belajar hidup kayak gini tuh. Mulai hari Minggu, jadi agak pelan keluar quotes-nya. Iya, lagi belum panas kali ya Mbak. Belum panas. Tapi benar Mbak, selain government-nya dari kita mungkin ya, jadi ke Indonesianya
program di Indonesianya, program di negara tujuannya, universitas kita juga yang harus cepat tanggap itu si mahasiswanya ya Mbak ya. Jadi harus inisiatifnya harus banyak. Jadi nggak disuapin terus gitu ya Mbak ya. Ya, intinya adalah if you want it, you have to work for it kan. Dan dari cerita-cerita Azra sama Jamie tadi semua ya gitu. Kalau misalnya mereka di awal tuh udah aduh hoream kalau kata orang Sunda ya. Apa sih hoream tuh bahasa Indonesianya? Males gitu ya Mbak ya. Males, overwhelmed kata orang Indonesia. Mungkin nggak akan terjadi ya. Betul Mbak, setuju Mbak. Maka akan tidak diambillah kesempatan ini gitu loh. Tapi ya pengalaman mereka menunjukkan bahwa usaha itu membuahkan hasil akhirnya gitu. Betul. Dan menurut saya juga kalau udah latihan di sininya Mbak, prosesnya sendiri, nanti juga di sana kan sendiri Mbak. Betul. Oh ya, Azra pas nyampe ini agak loncat sedikit aja ya. Azra pas nyampe diurusin sama Maastricht-nya nggak? Atau jalan sendiri? Jadi pas sampai itu kebetulan ada semacam volunteer dari salah satu mahasiswa di Maastricht yang semacam jadi guide kita lah. Jadi itu dalam posisi tiket kereta semua udah dipesenin, kita tinggal naik aja. Jadi semuanya diurusin sih Mbak waktu sampai. Keren. Oh ya, jadi ingat kalau nggak salah KBRI, Adikbud, PPI itu juga to some extent terlibat ya. Buat bantuin. Betul. Gimana pun juga kan bapak-bapak dan ibu-ibu yang di KBRI atau KJRI itu adalah yang paling dekat nanti kalau misalnya kalian perlu apa-apa itu kan paling duluan. Alia ada pertanyaan nggak buat Azra sama Jamie terkait how to start gitu? Mungkin siap mentalnya kali ya, atau siap secara kesehatannya kali Mbak ya. Soalnya kan pandemi Mbak, sampai dibolehin pergi itu berarti udah ada deal-dealan nih sama orang tua, gimana nanti bakal jaga prokesnya, atau mungkin di sana kayaknya situasinya udah oke-oke aja Mbak. Iya, boleh kita ngobrol itu deh sedikit. Sebelum berangkat, Azra dan Jamie sekarang karena dalam persiapan berangkat, kekhawatiran apa sih yang muncul? Ini dari kita atau dari orang tua, Mbak? Oh, beda. Betul. Dua-duanya jadi menarik. Wah, kalau dari aku pribadi sih Mbak, kekhawatirannya paling semacam kalau homesick dan lain-lain enggak sih, karena kebetulan waduh, ofensif nih, enggak. Kebetulan sejauh ini juga masih nyaman-nyaman aja dan banyak keluarga di sini, jadinya nggak terlalu merasa homesick. Mungkin kalau kekhawatiran dari aku pribadi adalah lebih ke kayak akan ada hari-hari di mana mungkin aku merasa overwhelmed dengan pelajarannya, dengan workload akademiknya, dan aku merasa aku takut akan bingung mau cerita ke siapa. Tapi ternyata sampai sini, teman-teman awardis lainnya juga sangat-sangat suportif, saling dukung satu sama lain, terus ada teman-teman dari kampus juga, jadinya sedikit banyak tertutupi lah si kekhawatiran ini. Kemudian berikutnya itu lebih kepada transportasi sih Mbak, karena jujur aku tidak bisa naik sepeda. Jadinya jujur agak PR banget Mbak belajar naik sepedanya, dan untung teman-temanku yang di sini tuh mau ngajarin gitu loh. Serius naik. Jadi aku bisa naik sepeda tapi agak oleng-oleng dikit gitu loh Mbak, agak ya nggak profesional lah istilahnya. Terus di sini jalur sepedanya sangat tertib kan, jadi di jalur satu yang sempit kita harus buat 2 lane. Jadi itu kadang-kadang, dan kemarin kebetulan karena aku harus PCR dan tempat PCR-nya itu jauh banget, sekitar 20 menit naik sepeda dan ngelewatin highway jalan besar gitu. Jadi ada jalur sepedanya di pinggir. Bisa sih, tapi agak panik gitu Mbak, setiap dengar suara mobil aku kayak jangan tabrak aku tolong gitu. Mungkin, dan kekhawatirannya memang menjadi nyata sih Mbak, tapi ya harus dilatih aja sih mungkin. Tapi kalau dari orang tua ya banyak sih Mbak, mereka takutnya kan aku di rumah, maksudnya selama ini selalu kayak sangat-sangat behave, sangat-sangat maksudnya ya nggak pernah bandel-bandel banget lah. Nah mereka takutnya udah berniat bandel nih. Wah ketahuan, nggak ada yang bercanda Mbak. Nah jadi lebih mereka takutnya aku di sini langsung
kayak ngerasa bebas, lantas jadinya rebellious gitu loh. Tapi enggak sih, sejauh ini tidak ada niatan ke situ sih Mbak, jujur. Nggak sempet juga ya nakal ya. Ya nggak sempet Mbak, nggak sempet. Ini workload-nya banyak banget. Belum lagi bikin ini ya, bikin laporan ke ISMA, bikin laporan ke kampus. Betul. Nggak apa-apa, nanti kalau mau ini hanging out bawa laptop sambil bikin laporan. Nggak, jangan. Nikmatin aja dikit. Siap Mbak. Jamie gimana, Jem? Oke, kalau Azra kan udah berangkat ya, udah di sana. Nah, kalau aku nih persiapan di sininya jujur agak ribet ya dari orang tua gitu ya, Mbak. Jadi kan aku orangnya tuh lumayan suka jalan-jalan kan. Aku lumayan suka hangout sama teman-teman aku. Nah, terus pas setelah terutama yang PPKM, bahkan mungkin sebelum PPKM ya, tapi lebih menjadi-jadi pas di PPKM nih, aku beneran dikurung di rumah, Mbak. Karena setakut itu. Karena kan aku banyak PCR. Lalu aku juga yang di UK itu harus tes TBC kan, medical check up kayak gitu. Jadi aku sejak PPKM itu sampai sekarang aku kayak di rumah, Mbak. Jadi kalau sampai kayak istilahnya jadi Rapunzel gitu, Mbak. Kalau kalau yang mau ke rumah aku kayak curi-curi gitu, enggak curi-curi, tapi yang mau ke rumah aku itu harus tes rapid dulu gitu, Mbak. Wow. Kayak bener-bener kayak jaga banget gitu protokolnya. Tapi ya maksudnya aku ngerti kayak emang untuk kebaikan aku juga kayak gitu kan. Jadi ya soalnya kalau aku nggak menjaga, nanti aku ujungnya nyesel karena kayak misalnya PCR-nya positif lah atau gimana kan itu jadi menghambat waktu lagi dan prosesnya segala macam. Jadi ya harus disabar-sabarin aja. Tapi kan untungnya sekarang kan ya bisa digital, bisa kayak ngobrol lewat online dan segala macam. Jadi kayak I think aku masih kayak fine with that gitu, Mbak. Iya, karena itu memang pesannya dari ISMA-nya juga kan. Kami tuh diwanti-wanti. Mahasiswanya 2 minggu sebelum berangkat jangan kemana-mana, dipingit gitu bilang gitu. Dan ya make sense. Bahkan even kalau udah begitu pun udah ada kejadian kan yang begitu mau berangkat ternyata nggak lolos gitu kan. Jadi malah jadi harus penerbangan nunggu. Nunggu dan biaya-biaya yang dikeluarkan karena itu ya terpaksa ditanggung awardees-nya gitu loh. Belum lagi kan ini kan biasanya rombongan ya. Jadi kalau ada satu yang ya biasa kan dia sangat SDGs ya, no one left behind gitu. Jadi diupayakan semua berangkat bareng dan semua balik bareng gitu. Nah, begitu ada satu yang bermasalah, 1-2 yang bermasalah, yang efek ke yang lain juga gitu. Betul, Mbak. Jadi ini teman-teman juga dilatih untuk bertanggung jawab ya, bahwa whatever I do itu bukan cuma ngefek ke saya, tapi juga ngefek ke kelompok yang lebih besar, bahkan juga ke negara gitu. Termasuk nanti ketika di sana gitu, tindak tanduk, kebiasaan segala macam gitu. Ya, benar-benar lah definisi duta bangsa ya. Asik. Udah deh. Nggak salah pilih, Mbak. Nggak salah pilih nih kita narasumbernya, Mbak. Gitu ya. Jadi kita akan mendengar cerita-cerita hebat dari mereka berdua nanti ya. Ada pertanyaan lain nggak Al buat mereka Al? Mungkin nanti kali ya Mbak di akhir buat ekspektasinya gitu ya Mbak. Apalagi mungkin buat Jamie yang belum nyampe ke sana. Jadi mungkin kayak masih banyak nih, masih penuh ekspektasinya nih. Apakah nanti mungkin pas udah di sana ekspektasinya sesuai dengan realitanya gitu Mbak ya. Sip. Oke, kita lanjut segmen berikut ya. Oke, tadi sudah ngobrolin how it started, jadi gimana Azra dan Jamie memulai prosesnya untuk akhirnya terpilih jadi awardee untuk belajar 1 semester di luar negeri, dikasih beasiswa sama pemerintah kita lewat program ISMA, dan terakhir itu kita udah ngobrolin sampai ke concernnya apa, jadi sebelum berangkat itu kekhawatirannya apa gitu ya Al ya. Tapi sekarang kita yang positifnya ya Al. Positif ya Mbak.
Yang Selalu positif. ditutup dengan yang positif, Mbak. Pasti ada ini ya, ketika memulai sesuatu itu kan pasti ada dong, kan orang bilang there's no such thing as free lunch gitu kan, jadi nggak mungkin nggak berharap sesuatu gitu, ekspektasi pasti ada dong gitu. Nah, yang satu nih Azra udah di sana walaupun belum terlalu mulai kuliahnya, dan Jamie baru akan berangkat. Nah, siapa dulu nih yang udah berangkat dulu atau yang baru mau, yang baru mau deh, yang 2 hari lagi akan berangkat. Jam, apa nih ekspektasinya? Saya tuh berharap apa sih? Dari yang paling ilmiah sampai yang paling Oke, mungkin ekspektasinya benar ya. Jadi ya pasti yang paling pertama ilmunya ya, secara akademis kayak aku pengen dapetin ilmu yang dari si negara UK ini, kayak kan aku pembahasannya tentang Eropa dan tentang UK yang mungkin belum aku dapetin di universitas di Indonesia. Nah, mungkin pertama dari ilmu, lalu juga kan ada kayak book knowledge and street knowledge gitu kan. Jadi aku nggak cuma mau book knowledge-nya, tapi kayak street knowledge-nya nih, kayak maksudnya kehidupan aku mandiri kan di luar negeri tanpa jauh dari orang tua. Nah, aku mau belajar untuk kayak survive selama 4 bulanan lebih ini di luar negeri, kayak gimana sih ngehandle hal ini itu segala macamnya kayak gitu. Nah, lalu juga pastinya networking ya Mbak, networking dengan kayak orang-orang dari berbagai latar belakang, berbagai negara, lalu juga dengan dosen-dosennya. Terus juga networking dengan teman-teman yang ke Leeds nih, kan ini kan dari berbagai university kan kita di seluruh Indonesia, jadi kayak networkingnya diperluas, dan ya ekspektasinya juga bisa inilah bawa nama baik Unpar dan juga Indonesia keluar kayak gitu. Sip. Aku pengen tahu sih nanti setelah ada di UK, yang mana nih ekspektasinya yang tercapai, yang mana yang belum terlalu tercapai gitu. Tapi nantilah ya, itu obrolan kita beberapa bulan ke depan gitu. Nanti kita ajak Jamie ngobrol lagi kali ya, Al, nanti. Boleh banget, Pak. Siap. Kalau Azra gimana, Azra? Ekspektasi yang pertama dan yang paling cepat terpenuhi adalah aku expect dapat wake up call di sini. Maksudnya adalah melihat banyak orang yang udah pinter banget, sukses banget, udah banyak banget pengalamannya, padahal baru freshman. Banyak yang anak-anak yang baru masuk, maba istilahnya, tapi dia udah volunteer 3 tahun. Dia udah diriin satu misalnya movement ataupun organisasi. Aku ketemu satu temanku yang udah, padahal umurnya baru 17 tahun, jadi dia termasuk early juga masuk kampusnya, dan dia buat satu movement untuk semacam bersihin pantai di Cyprus. Jadi maksudnya banyak ketemu orang-orang keren yang walaupun bikin aku insecure juga, tapi jadinya kasih aku wake up call bahwa lihat nih di luar sana tuh banyak orang yang jauh lebih hebat daripada kamu. You have a lot to catch up on, dan jadinya jadi motivasi tersendiri sih buat terus belajar dan upgrade kemampuan diri gitu Mbak. Dan kemudian mungkin ekspektasi berikutnya adalah aku expect di sini jujur kayak aku sebenarnya bukan expect sih, awalnya dari concern. Aku concern bahwa bakal sulit bagi aku untuk dalam tanda kutip to integrate myself within the society, karena budayanya sangat-sangat beda kan, dan cara bertemannya juga beda banget. Tapi at the end of the day ternyata orang-orang sangat welcoming dan sangat maksudnya sangat dalam tanda kutip quite warm lah. Aku selalu diajak ngobrol, selalu ditanya-tanyain, kamu dari mana, kamu belajar apa di sini, ntar kita pulangnya bareng yuk, ngopi yuk, nongki yuk, gitu-gitu. Jadi orang-orang juga sangat serius Mbak. Itu jadi juga sangat ini aja lagi di kampus terus ada yang nyamperin gitu. Enggak, jadi kebetulan classmates kan, ngobrol-ngobrol, kenalan, terus ya udah se-fluid itu. Jadi sangat-sangat ngalir aja. Padahal aku expect-nya bahwa it will be very hard for them to accept me here gitu loh. Jadi terus mungkin yang hal lainnya adalah koneksi pasti sih Mbak. Maksudnya jadinya sekarang bahkan awalnya aku kan tidak berencana untuk mengikuti terlalu banyak kegiatan di sini, karena juga takut workload-nya dan lain sebagainya, terus ditambah dengan PBL. Jadi kayak satu pertemuan tuh aku bisa bacaan 4-5 gitu, jadi itu sangat-sangat banyak. Kaget juga sih Mbak, dan itu untuk satu matkul. Terus jadi kayak banyak banget yang harus dilakukan kan. Tapi ujung-ujungnya karena
aku berteman sama salah satu orang yang jadi eksekutif board-nya Amnesty International di Maastricht. Jadinya aku ikut diajakin. Nah, jadi itu salah satu benefit dari ya banyak-banyak basa-basi dan SKSD di sini gitu, Mbak. Iya, dan Belanda itu kan memang negara yang sangat kental dengan aktivismenya ya. Betul. Bukan aktivisme dalam arti demo ke jalan, enggak gitu, tapi aktivisme dalam arti do something for the community, do something for the world, for the earth, gitu-gitu. Kalau nggak salah juga ada alumni kita kan yang ke Waganingan kan, yang juga into the environment kayak gitu kan, dan memang tempat yang paling tepat sih untuk mempelajari aktivisme. Nah, aku udah mau booking nih. Nanti Azra pulang dari sana masuk ke kelasku ya semester depan ya. Siap, boleh hukumnya. Karena ada juga kan, ya maksudnya gini loh. Kita tahu kayak Amnesty International. Jadi nanti mungkin Azra akan mengalami bagaimana terlibat dalam kegiatan seperti Amnesty International, tapi yang di negara lain gitu. It might be different ya. Siapa tahu beda dengan yang terjadi di Indonesia gitu. So nanti sharing ya di kelas ya. Siap, Mbak, boleh. Bisa dibilang ini sih sebenarnya yang kami harapkan juga dari kampus gitu loh. Jadi teman-teman nanti begitu pulang bawa pengalaman gitu, dan siap-siap nih nanti jadi selebriti ya pas pulang, diminta sharing di acara apa, masuk ke kelas gitu. Siap kan ya? Boleh Mbak, siap Mbak. Jamie juga nih. Siap Mbak. Kalau Jamie kayaknya nanti lintas jurusan. Ada jurusan lain juga yang minta jangan-jangan. Aduh. Ya, tapi itu menarik loh. Azra kan bisa dibilang baru seminggu ya di sana, dan wake up call itu menarik sih. Baru seminggu tuh Mbak, udah wake up call, apalagi nanti 4 bulan. Iya, dan apa ya? Itu kayaknya memang bukan ilmu saja sih yang harus di expect didapatkan, tapi juga hal-hal lain, dan itu makanya kalau aku nggak salah, benar nggak? Kalian tuh cuma ngambil 4 mata kuliah ya? 3-4 Mbak. 3-4. Dan sementara kalau di Indonesia kira-kira ngambil mata kuliahnya 6-8 ya? Iya. Kalau nggak salah. Nah, karena memang dalam rancangannya yaitu workload, tapi juga dia dilihat bahwa dalam perjalanan kalian dari Indonesia ke sana aja dan bergaul di sana, itu udah banyak banget yang skill yang dipelajari, kompetensi yang didapat gitu. So, yeah, it's a life lesson banget lah gitu. Al, ada yang mau ditanya nggak, Al? Kayaknya aku akan tunggu cerita-cerita setelah 4 bulan kali ya, Mbak ya. Sip. Oke, terakhir kali ya. Ini kan proses keberangkatan sudah jalan, terus batch berikutnya juga sudah di sounding bahwa siap-siap ya, batch berikutnya udah mau direkrut juga nih gitu, dan kemungkinan akan lebih cepat dari waktu kalian dulu gitu. Dulu kalian bulan apa ya mulai prosesnya? Aku lupa. Ingat nggak? April ya? Ya sekitar April Mei. Itu. Ya, nah kayaknya sih mungkin akan lebih cepat, tapi belum ada pengumumannya. Tapi apa yang tips yang kalian bisa berikan, saran-saran buat teman-teman yang tertarik dengan mengambil kesempatan seperti ini? Jadi mungkin kalian bisa bercerita dari sisi Isma, tapi aku yakin bahwa ini akan mungkin mirip ya dengan kesempatan-kesempatan lainnya gitu. Siapa tahu karena mirip-mirip lah, yang begini-begini itu kan mirip-mirip ya prosesnya gitu. So, what can you say, Azra, Jamie? Gimana ya, Mbak? Maksudnya mungkin ini lebih kayak pesan bagi awardee berikutnya ya, be it ISMA maupun in general, betul kan, Mbak ya? Mungkin pertama,
always do your research sih, maksudnya make sure bahwa pada saat kita di sini kita tahu apa yang kita akan hadapi. Jadi begitu sampai sini nggak kaget, dan kalaupun ada something wrong, we know where to go. Terus mungkin yang kedua, ini paling penting sih. So far juga aku di sini mengalami beberapa kejadian di mana ya kejadian tidak menyenangkan lah, maksudnya be it dari warga lokal dan lain sebagainya. Jadi yang terpenting jangan baper sih. Karena especially di culture di mana everybody's very straightforward. Misalnya kerjaan kita dapat criticism, mereka sangat-sangat frontal dan they make sure that you know exactly what you have to know. Jadi nggak boleh sensi ya. Nggak boleh sensi dan harus siapin mental juga sih sebenarnya, Mbak. So ya mungkin itu yang paling penting sih. Kalau sisanya terkait dengan dokumen dan lain sebagainya itu bisa mengikuti gitu. Ya, aku jadi penasaran, boleh ya follow up dikit. Azra kan dan Jamie itu termasuk apa ya, kalau aku boleh bilang parts of creme de la creme gitu ya di jurusannya gitu. Jadi aktif, nilai bagus gitu ya. Nah, terutama buat Azra, Jamie mungkin belum menghadapi realita itu. How do you feel when you get out of your comfort zone? Well, seperti namanya ya, getting out of my comfort zone, it felt uneasy sih Mbak. Maksudnya sangat-sangat discomforting sih kalau boleh jujur. Sangat banyak hal yang aku harus dalam tanda kutip adaptasi ulang nih. Be it cara belajarnya, kemudian cara sosialisasinya. Cuma at the end of the day, kalau misalnya kita sering dihadapkan dalam situasi yang mengharuskan kita untuk adapt di waktu yang sangat-sangat cepat, maksudnya untuk suit myself here, it's not a very hard thing to do sih Mbak. Cuma memang sangat readjustment-nya sangat-sangat banyak sih, and it's draining, sangat-sangat mentally draining sih, jujur. Sampai saat ini strategi yang paling ampuh yang Azra punya apa? Untuk survive. Strategi yang paling ampuh ada untuk survive ya. Pertama, maksudnya plan everything sih, itu pertama. Dan yang kedua adalah jangan takut nanya, pede-pede aja, dan jangan malu-malu untuk sok kenal, sok deket aja sama orang. Jadinya kita banyak teman di sini, gitu. Jagonya nih Azra, Mbak. Iya. Padahal mungkin orang annoyed kali ya, tapi ya ini seperti itu. Tapi kebayang ya, Alia bilang bahwa Azra itu jagonya, sementara Azranya sendiri juga masih merasa belum cukup. Betul, ya, Mbak. Masih ingin terus meningkatkan itu. Jadi ya benar sih, wake up call, facing the reality, melihat dunia di luar itu seperti apa. Jangan sampai, ya makanya aku bilang bahwa kalian tuh mendapatkan kesempatan emas banget gitu, karena kadang-kadang kan ada orang yang menghadapi realita, tahu dunia luar itu udah lulus gitu. Betul, aduh sayang banget Mbak itu. Iya, dan salah satu jebakan Batman itu ya di kampus itu ya, jebakan Batman, bahwa ketika kita berprestasi di dalam kampus itu kan naik tuh ya, harga diri, reputasi, semua naik tuh ya, naik gitu pelan. Nah nanti pas lulus itu kayak dibanting dari lantai paling atas gitu loh. Begitu masuk ke dunia yang luas itu, terus terlihat itu semua orang banyak yang wow gitu, itu kayak harga diri itu dibanting ke dasar yang paling dasar gitu. Nah kalau tidak menyiapkan cushionnya, tidak menyiapkan pengamannya, bisa hancur lebur sih sebenarnya. Jadi benar sih kata Azra, jadi harus planning, harus terus berusaha gitu. Thank you ya Azra ya, saran-sarannya. Jamie gimana? Oke, mungkin aku nambahin juga ya dari Azra, dan mungkin menanggapi Mbak Sil tadi sedikit, kayak bener Mbak, mungkin anak-anak yang di semester aku terutama banyak yang nanya gitu ke aku kayak, kok kamu masih kayak mau belajar lagi ya, dalam tanda petik belajar lagi, kan udah semester segini, kenapa nggak kamu kayak lebih explore ke magang dan hal lain sebagainya. Ya sebenarnya of course aku juga punya concern di situ dan ada insecurity lah di dalam situ kan ya Mbak. Karena mungkin aku juga lebih aktifnya banyak kayak di lomba dan segala macam. Nah, tapi menurutku
nggak akan habis kok waktu kita gitu, kayak kita kalau bisa masih ada kesempatan buat belajar, menurutku it's a very great opportunity gitu untuk kita kayak tetap belajar. Jadi menurutku nggak ada salahnya untuk aku mau belajar lagi gitu. Dan ya masing-masing orang punya pilihan hidupnya sendirilah. Betul. Jadi menurutku untuk teman-teman yang mungkin belum sempet ikut beasiswa apapun ya, baik ISMA dan beasiswa lainnya, nggak apa-apa, kayak menurut aku mending kalian coba aja. Dan mungkin sedikit ininya kayak kalian aktif lah mencari-cari, ini kan ada Kampus Merdeka, ini kan kita program Kampus Merdeka. Terus kalian sering-sering searching Kampus Merdeka, terus International Office juga, IO Unpar, terus mungkin kan tadi kita udah ngomongin kayak tes IELTS gitu ya, jadi teman-teman yang udah tahu nih perlu IELTS atau TOEFL gitu, kayak kalian bisa mulai persiapin dari sekarang, terus kayak mungkin prioritas kalian nih mau beasiswanya, kalian tentuin mau negaranya atau universitasnya atau matkulnya yang kayak kalian jadi prioritas kayak gitu. Dan mungkin apa ya, kayak buat teman-teman yang belum pernah keluar negeri, kayak apalagi untuk belajar, menurutku kayak ini salah satu rarest opportunity gitu buat kayak develop skills, terus kayak di knowledge dan pelajaran kehidupan juga. Dan menurutku kayak kalian gak usah takut dulu, kayaknya gue nggak bisa deh, atau kayak ini kan cuma 1.000 dari seluruh Indonesia gitu, kayaknya gue nggak mungkin. Dan jujur pasti kita semua yang daftar ada concern kayak gitu, kayaknya nggak mungkin deh gitu kan. Tapi kayak in the end kayak lu bakal regret something kayak that you have never tried gitu. Jadi menurutku kayak kalian cobain aja semua opportunity yang ada gitu sih. Kalian seberapa yakin sih akan kepilih waktu itu? Dari 100%. Enggak ya Azra ya, kita juga kayak gujak-gajik, gak yang fully confident sih. Tapi Azra gimana Azra? Kalau aku jujur 99% nggak yakinnya sih. Karena aku berpikir bahwa I'm just an ordinary student gitu loh Mbak. Tidak terlalu punya, dalam tanda kutip, bukannya kayak student yang nyambi jadi selebgram atau punya prestasi yang gede-gedean atau nggak ada nggak ada yang kayak signifikan gitu. Tetapi aku berpikir bahwa ya sih 99% probabilitas gagalnya, tapi I would regret not trying the 1%-nya. Knowing that aku masih punya chance 1% dan aku tidak mencoba, that would be the biggest regret. Gitu. Setuju. Keren quote. Mbak sih sampai geleng-geleng dari tadi nih, keren banget. Dua orang ini Mbak. Iya, aku tuh gimana ya, sekarang kerjaanku ngurusin yang begini-begini ya, Al. Sementara di waktu aku kuliah nggak ada kesempatan kayak gini, sumpah. Asli nggak ada kesempatan-kesempatan kayak gini, dan itu tuh kayak hukum alam gitu loh. Setiap aku ngerasain ya, dulu aku sendiri ngerasa bahwa dulu zaman gua kuliah kemana ya kesempatan-kesempatan kayak gini gitu. Terus dan itu terus kalau setiap misalnya kita posting sesuatu di perkembangan, misalnya mahasiswa dikirim magang atau mahasiswa dikirim ke luar negeri gitu, itu selalu pasti ada alumni yang berkomentar, kenapa zaman saya tidak ada? Iya. Pasti ada yang begitu. So benar banget kata dua cewek-cewek ini, dua perempuan hebat ini, bahwa ya grab the opportunity ya. Kapan lagi kalau nggak pasti ada momen-momen yang aku ambil permisalannya nih, kayak dulu waktu aku studi ya. Tadi Azra udah sempat bilang kekhawatiran bahwa nggak akan bisa ngikutin pelajarannya, dan jangan khawatir. Mudah-mudahan enggak, tapi kalau misalnya kalian ngalamin, let me know ya nanti. Kalian nemuin nggak momen di mana kalian ngomong ke diri sendiri, why did I start this gitu. dan aku dulu ngalamin itu, apalagi pas studi S3 gitu ya, doktoral gitu kan panjang tuh ya. Mudah-mudahan kalian 1 semester jadi nggak ngalamin gitu, tapi aduh kenapa sih gue harus ikut ini dulu gitu, kenapa dimulai gitu kan ya. Tapi ya ketika itu udah di ujung, membuat tersenyum dan gitu deh. Jadi oh ya, satu lagi tadi yang Jamie bilang soal tes IELTS gitu ya. Dulu aku waktu mulai kuliah lulus kuliah ya, bapakku berpesan bahwa kamu bikin paspor. Walau kan belum mau keluar negeri, bikin katanya. Jadi anggap paspor itu adalah KTP.
Ternyata aku merasakan manfaatnya. Jadi walaupun spending money gitu ya, dan lumayan ya untuk bikin paspor, tapi ready gitu ketika dibutuhkan udah ada gitu. Dan setiap pasporku habis pasti aku perpanjang. Betul. Walaupun paspor yang lama tuh dicapai paling baru 1 Iya, gitu. tapi perpanjang aja ya, Mbak ya. Perpanjang aja gitu. Nah, sekarang kayaknya perlu ditambah list itu ya. Betul. Nilai IELTS, nilai TOEFL. Betul. Dan investasi, kan kalau sekarang seminar-seminar tuh ada tulisannya ya, investasi 150.000 gitu kan ya. Nah, ini nggak apa-apa lah investasi IELTS yang resmi, jangan mengandalkan yang gratisan dari kursus gitu ya. Toh berlakunya lumayan 2 tahun gitu kan ya. Karena ya siapa tahu you will be the next Azra dan the next Jamie. Oke. Keren. Thank you banget ya girls, really appreciate it. Mudah-mudahan apa yang kalian share bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Nanti pengen banget dengar cerita-ceritanya yang unik-unik. So mudah-mudahan kalau kayak drakor 1 bulan kemudian gitu kan. Kita akan ngobrol lagi sama Azra sama Jamie dan mereka bisa cerita-cerita lagi. Thank you Alia. Ada yang mau ditanyakan terakhir enggak ya? Thank you, enggak ada. Udah cukup Mbak. Saya mau tahu update-nya nanti Mbak. Sip. Kita ngobrol lagi. Jamie, safe trip ya. Thank you Mbak Sil, amin. Doain aja ya teman-teman. Azra, enjoy the life there. Siap Mbak, siap. Kalian akan ngalamin winter ya? Iya, betul. Oh iya dong. Have a nice winter season dan mudah-mudahan kalian bisa selamat sampai kembali ke Indonesia. Amin. Membawa apa yang kalian ingin bawa dari luar sana. Thank you. Dadah. Thank you Mbak Sil, Alia. Bye-bye.